Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 4 akan memperkenalkan siapa saja yang ada di kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rian Habibie, dengan NIM 2016050079. Yang kedua, Rosi Carmila dengan NIM 2016050044. Yang ketiga, Meliza Dini Putri dengan NIM 2016050071. Baiklah, saya tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang modal manajemen kas. 1. Modal persediaan atau modal Baumol. Modal manajemen persediaan ini diciptakan oleh seseorang ahli bernama Baumol. Baumol mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas dalam suatu perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Contoh, toko buku online, buku-buku rental menghadapi permintaan buku A yang selalu sama setiap waktu. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang model Miller-Orr. Dua orang ahli manajemen keuangan, Miller dan Orr, merumuskan manajemen kas model Miller dan Orr sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan batas atas dilambangkan dengan H dan batas bawah saldo kas yang dilambangkan dengan Z. Yang kedua, bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu mengubah sejumlah tertentu atas kas agar saldo kembali ke jumlah yang diinginkan. Yang ketiga, sebaliknya, bila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik dan kembali ke jumlah yang diinginkan. Selanjutnya, rumus model Miller dan Orr. Nilai Z dapat dihitung dengan formula Z sama dengan dalam kurung 3 dikali B dikali sigma kuadrat per 4I pangkat 1/3. Dan rumus H sama dengan 3Z. Dan untuk mencari C yaitu 4Z per 3. Dengan keterangan Z sama dengan batas bawah yang akan dicari, H yaitu batas atas, dan B biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga. Sigma kuadrat yaitu varian aliran kas bersih harian. I yaitu tingkat bunga harian pada surat berharga, dan C yaitu rata-rata saldo kas. Misalkan penyimpangan aliran kas bersih harian adalah Rp2.000, tingkat bunga 10% per tahun. Biaya transaksi pembelian surat berharga adalah Rp100.000. Berapa batas bawah dan batas atasnya? Jika tingkat bunga harian dengan mengasumsikan 1 tahun adalah 365 hari. Diketahui di sini I-nya yaitu 10%, jadi 0,1 per 365. Jadi hasilnya 0,000274. Selanjutnya varian aliran kas bersih harian, yaitu sigma kuadrat sama dengan 2000 pangkat 2, jadinya 4 juta. Selanjutnya, mencari batas bawah atau Z dan batas atas atau H dihitung sebagai berikut. Rumus Z yaitu dalam kurung 3 dikali B dikali sigma kuadrat per 4I pangkat 1/3. Jadi Z sama dengan buka kurung 3 dikali 100.000 dikali 4 juta per dalam kurung 4 dikali 0,000274 tutup kurung pangkat 1/3. Jadi dapat hasilnya 103.068 rupiah. Berikutnya mencari H. Rumus H yaitu 3 dikali Z. Jadi 3 dikali 100 3.068 rupiah. Dapat hasilnya 309.204 rupiah. Dan yang terakhir mencari rata-rata saldo kas atau C. Rumus C itu 4Z per 3. Jadi C sama dengan 4 dikali 100 3068
per 3. Dan dapat hasilnya Rp137.424. Baiklah, hanya sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Anggaran kas atau kas budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Tujuan anggaran kas: 1. Alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. 2. Menyesuaikan kas dengan total, modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. 3. Memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. 4. Menemukan kekurangan dan kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. 5. Mengukur keberhasilan kas atas target yang sudah dibuat. 6. Alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Menyusun anggaran kas. Cara menyusun anggaran kas melalui beberapa tahap. 1. Tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. 2. Tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. 3. Arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. 4. Saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. 5. Jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. 6. Konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.